Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Ini materi matematika kelas 11 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang limit fungsi aljabar. Oke adik-adik, limit fungsi aljabar ini materi kelas 11 SMA. Oke adik-adik, cara mengerjakan limit fungsi aljabar ini ya, khusus pada kali ini kita bahas limit mendekati suatu bilangan. Bilangan A maksud di sini adalah bilangan bulat. Misalnya limit X mendekati 1, limit X mendekati 2, minus 1 dan sebagainya. Oke adik-adik, untuk limit mendekati suatu bilangan ini, langkah-langkah mengerjakannya seperti ini. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah substitusi langsung. Substitusi langsung ini harus dilakukan ya, karena kalau seandainya jawabannya bukan 0/0 berarti itulah yang jawabannya. Tetapi jika adik-adik substitusikan langsung tapi hasilnya 0/0, maka adik-adik harus melakukan langkah yang berikutnya. Oke, langkah yang berikutnya yaitu bisa dengan cara memfaktorkan ya. Kemudian jika tidak bisa difaktorkan, adik-adik bisa lakukan perkalian sekawan ya. Kemudian adik-adik juga bisa menggunakan turunan ya, setelah diturunkan baru disubstitusikan ya. Oke adik-adik, kita lihat contoh soalnya. Oke adik-adik, kita lanjut ke contoh yang pertama, yaitu limit X mendekati 2, X kuadrat kurang 4 per X pangkat 3 tambah 1 ya. Kita lakukan langkah-langkah yang tadi, yaitu langkah pertamanya harus disubstitusi langsung, yaitu kita substitusikan ya X mendekati 2 itu ya ke dalam fungsinya ya. Oke, ini kan X mendekati 2, kita substitusikan ke X-nya ya. Ini kan X pangkat 2 itu ya. X pangkat 2 berarti X-nya ganti 2, berarti 2 pangkat 2 kurang 4 per. Ini 2 pangkat 3 ditambah 1 ya. Jadi X-nya kita ganti 2. 2 pangkat 2 4. 4 kurang 4 per 2 pangkat 3 8 ya, 2 kali 2 kali 2 tambah 1. 4 kurang 4 0, 8 tambah 1 9, jadi 0/9. 0 dibagi 9 0, jadi jawabannya 0. Yang tidak boleh itu di dalam limit 0/0. Ingat yang adik-adik, 0/0 yang tidak boleh. Tapi kalau 0/9, inilah jawabannya ya. Ini jawabannya. Jadi langkah pertama ini tidak menghasilkan 0/0, jadi ini jawabannya. Tetapi seandainya menghasilkan 0/0, adik-adik harus lakukan langkah berikutnya. Oke adik-adik, kita lihat contoh yang kedua, yaitu limit X mendekati 3, X pangkat 2 tambah 3X kurang 18 per X pangkat 2 kurang 3X. Oke adik-adik, kita substitusikan langsung dulu ke sini ya. Berarti X pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 ditambah 3X, 3 kali X ya. 3 kali 3, kan X-nya 3 ini. Dikurang 18 per X pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurang 3X, 3 kali 3 karena X-nya 3 ya. Inilah X yang kita ganti nih ya. Ini ya X-nya. Oke, itu yang disebut substitusi langsung. Oke adik-adik, kita selesaikan. 3 pangkat 2 9 ditambah 3 kali 3 9 kurang 18 per 3 pangkat 2 9, 3 kali 3 9. 9 tambah 9 kurang 18. 9 tambah 9 18 kurang 18 0.
9 kurang 9, 0. Jadi ini 0 per 0 adik-adik. Di dalam limit tidak boleh 0 per 0. Maka langkah kedua, kalau dia 0 per 0 kita faktorkan. Ya, oke, kita faktorkan. Oke, adik-adik, ini kan limit X mendekati 3, X pangkat 2 tambah 3X kurang 18 per X pangkat 2 kurang 3X. Oke, adik-adik, kita faktorkan yang atas ini. Oke, adik-adik yang sudah lupa materi pemfaktoran, ini materi kelas 9 SMP ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat video kami sebelumnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Silakan diklik di pojok kanan atas, itu videonya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ya. Ini nanti ini kan yang atas dulu nih ya. Cara memfaktorkannya ini minus 18 dengan 3 ya. Jadi adik-adik, sini X, sini X. Dua bilangan yang kita kalikan min 18 yaitu plus ya. Plus ini yang min. Oke. Karena plus 6 kali minus 3 itu hasilnya minus 18. Plus 6 ditambah minus 3 hasilnya plus 3. Oke, kalau yang di bawah ini kan nih keluarkan seperti ini. Ini X ya. Di dalamnya ada X kurang 3. Karena apa? Karena X kali X kuadrat. X dikali 3. X dikali min 3 min 3X. Seperti itu. Jadi adik-adik coret yang atas dengan bawah. Ya. Memfaktorkan ini memang tujuannya agar ada yang dicoret. Sehingga hasilnya tidak 0 per 0 lagi ya. Oke. Jadi sisa yang hasil coret tinggal X tambah 6 per X. Oke. Baru kita substitusikan kembali. X-nya dengan 3 ini adik-adik ya. Karena limitnya mendekati 3. X tambah 6. X-nya ganti 3 tambah 6 per X-nya ganti 3. 3 tambah 6, 9 bagi 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya 3. Jawabannya D. Adik-adik kita lihat contoh yang ketiga. X mendekati minus 1. 3X kuadrat tambah 8X tambah 5. Per 2X kuadrat kurang X kurang 3. Oke, kita ganti X-nya dengan minus 1. Berarti 3 kali minus 1 kuadrat. Ya. 3 kali minus 1 kuadrat ditambah 8 kali X-nya minus 1 ya. Minus 1 ya. Tambah 5 per 2X kuadrat berarti 2 kali minus 1 kuadrat dikurang minus 1 dikurang 3. Oke, kita selesaikan adik-adik. Minus 1 kuadrat plus 1 kali 3, 3. 8 kali minus 1 minus 8 tambah 5. Per minus 1 kuadrat 1 kali 2, 2. Minus kali minus plus 1 kurang 3. 3 kurang 8 tambah 5. 3 kurang 8 minus 5 tambah 5, 0. 2 tambah 1, 3. Kurang lagi 3, 0. Jadi 0 per 0. Di dalam limit tidak boleh 0 per 0. Maka ini harus adik-adik faktorkan ya. Oke. Harus difaktorkan. Tetapi ini bilangan di depannya tidak satu. Jadi cara memfaktorkannya ya. Sebenarnya ada di video yang terdahulu yang tadi, yaitu tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tapi di sini saya akan ajak adik-adik lagi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Oke, adik-adik, 3X kuadrat tambah 8X tambah 5. Ini cara kita memfaktorkannya, ini kita kalikan. 3 kali 5, 15. Kemudian ini kita cari dua bilangan. Ini materi kelas 9 SMP ya adik-adik. Kemudian kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 15. Kemudian hasil tambahnya 8. Ya, yaitu 5 kali 3 ya adik-adik. 5 dengan 3. Dan meletakkannya harus ini sama-sama dibagi. Bisa dibagi dan ini sama-sama bisa dibagi. Makanya 3 saya letak di sini. Ini 3, ini 5. Oke. Kemudian ini kita turunkan 3X kuadrat. Ini jadi plus 3X. Ini jadi plus 5X.
Ini turunkan plus 5. Oke, ini kita pisahkan menjadi dua bagian ya, yang ini dengan yang ini. Ini kita keluarkan 3x, sehingga ini tinggal x, ini udah dikeluarkan 3x tinggal x, ini sudah dikeluarkan 3x tinggal 1. Jadi 3x dalam kurung x tambah 1. Ini kalau kita kalikan jadi 3x kuadrat tambah 3x. Oke adik-adik, ini 5x dengan 5 ini kita keluarkan 5 karena sama-sama ada 5 ya adik-adik. Kemudian di sini pasti x tambah 1. Kenapa? Karena 5 kali x 5x, 5 kali 1 5. Jadi hasil faktornya adalah 3x tambah 5. Ini yang ini ya adik-adik, yang luar kurung 3x tambah 5. Kemudian satu lagi x tambah 1 yang di dalam kurung. Jadi di sini kita tulis 3x tambah 5, di sini x tambah 1. Seperti itu. Oke adik-adik, kita lakukan hal yang sama untuk yang 2x kuadrat kurang x kurang 3. Oke adik-adik, kita lakukan hal yang sama di bawah sini ya. Oke. 2x kuadrat kurang x kurang 3. Kita cari hasil kalinya minus 6. Kita cari dua bilangan, kalau kita kalikan minus 6, kalau kita jumlahkan minus 1. Ya, nengok di sini ya adik-adik. Berarti minus 3 dengan 2. Minus 3 kali 2 kan minus 6. Minus 3 tambah 2 minus 1. Oke, ini kita turunkan jadi 2x kuadrat. Ini plus 2x. Ini minus 3x. Ini minus 3 turun. Kita pisahkan ya. Ini kita jadi dua bagian. Oke. Kemudian ini berarti 2x dalam kurung x tambah 1. Kenapa? Karena 2x kali x 2x kuadrat. 2x kali 1 2x ya, kita faktorkan. Kurang. Ini pasti 3. Ini x tambah 1. Ini selalu sama ya adik-adik. Ini dengan ini selalu sama ya. Oke, jadi kalau kita kali ke dalam, min 3x kali x, min 3 kali x, min 3x, min 3 kali plus 1, min 3. Jadi hasilnya 2x kurang 3 dengan x tambah 1. Oke, seperti itu adik-adik cara memfaktorkannya. Oke adik-adik, kita lanjutkan setelah kita faktorkan masing-masing ya. 3x kuadrat tambah 8x tambah 5 ini menjadi 3x tambah 5 dengan x tambah 1. Sedangkan 2x kuadrat kurang 5x, 2x kuadrat kurang x kurang 3 ini menjadi 2x kurang 3 dengan x tambah 1. Maka kita coret. Memang tujuan memfaktorkan ini karena ada yang dicoret ya adik-adik. Sehingga hasilnya nanti kalau kita substitusikan tidak 0 per 0. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Tinggal 3x tambah 5 per 2x kurang 3. Kita substitusikan minus 1 ini ke x-nya ya. Jadi 3 kali minus 1 ditambah 5 per 2 kali minus 1 kurang 3. 3 kali minus 1 minus 3 tambah 5. 2 kali minus 1 minus 2 kurang 3. Sehingga hasilnya minus 3 tambah 5 plus 2. Minus 2 kurang 3 minus 5. Sehingga hasilnya min 2 per 5. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita lihat contoh yang keempat ya, masih mirip-mirip dengan contoh yang ke 3 tadi adik-adik. Ini kalau kita substitusikan ini ya, kita substitusikan langsung ya. 3 kali 7 kuadrat dikurang 22 kali 7 tambah 7 per 5 kali 7 kuadrat kurang 35 kali 7 ya. Oke, kita kalikan 7 kuadrat 49, 49 kali 3 27, 27, 12, 14 ya, 147 ya adik-adik. Kurang 22 kali 7 ya. 22 kali 7 154 ya adik-adik, ditambah 7 per 7 kuadrat 49, 49 kali 5 ya, 49 kali 5 245 ya adik-adik, kurang
35 kali 7 ya, kita kalikan 35 kali 7 245 juga. Oke, sehingga hasilnya 147 dikurang 154. Ini kita tambahkan dulu adik-adik. 147 tambah 7, 154 kurang 154 0. 245 kurang 245 0. Jadi 0 per 0 di dalam limit tidak boleh 0 per 0. Kenapa kita harus cek begini ya? Kenapa tidak langsung kita faktorkan? Karena kalau kita substitusikan langsung, hasilnya tidak 0 per 0, itulah jawabannya. Jadi substitusi langsung ini harus dilakukan ya. Kalau 0 per 0 baru kita lakukan langkah kedua. Tapi kalau tidak 0 per 0 ya tidak dilakukan langkah berikutnya. Ini kita faktorkan seperti tadi adik-adik, seperti contoh 3. Jadi 3x kuadrat kurang 22 X tambah 7. Ini kita cari dua perkaliannya dulu ya adik-adik. 7 kali 3 kan 21. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 21. Hasil jumlahnya min 22. Min 21 dengan min 1. Karena kalau kita kalikan min 21 dengan min 1 itu plus 21. Kalau kita jumlahkan min 22. Jadi min 21 dengan min 1. Oke, Dedek kita cari di sini 3x kuadrat kurang. Dan ini harus sama bisa dibagi ya, Dedek. 3 bagi 1 bisa, 21 bagi 7 bisa ya. Ini 1x, ini 21x, ini tambah 7. Oke, Dedek. Kita kawankan seperti tadi. Oke, Dedek kita keluarkan ini 3 dengan 1 paling kecil 1. Jadi yang kita keluarkan 1 ya, Dedek, 1x. Ya. Jadi 1x ini tinggal 3x. Ini kalau kita kalikan 1x kali 3x jadi 3x kuadrat. Kurang 1x kali 1 hasilnya adalah min 1x ya. Ini kita keluarkan. Ini selalunya 3x kurang 1 sama ya. Patokan kita sini ya 3x kurang 1. Jadi 3x kali berapa? Min 21 berarti di sini 7. Min 7 kali 3x min 21, min 7 kali min 1 plus 7. Seperti itu. Jadi hasil faktornya adalah 1x yaitu x saja ya. Kurang 7 dengan 3x kurang 1. Jadi adik-adik nanti ya limit x mendekati 7. Ini di sini pengganti dari 3x kuadrat kurang 22x tambah 7 ini yaitu x kurang 7, 3x kurang 1 per. Kemudian adik-adik faktorkan lagi yang bawah itu ya. Yang 5x kuadrat kurang 35x. Ya ini tinggal keluarkan 5x. Ya 35 dengan 5 kan paling kecil 5. Jadi 5x. Di sini pasti x karena 5x kali x 5x kuadrat. Di sini min 7. 5x kali min 7 min 35x. Jadi 5x x kurang 7 seperti itu. Dan sudah ada yang dicoret. Ya, indikatornya ada yang dicoret ya. Jadi kalau tidak ada yang dicoret berarti dia akan 0 per 0 lagi. Tapi kalau ada yang dicoret kemungkinan dia tidak 0 per 0. Sehingga setelah dicoret hasilnya ini 3x kurang 1 per 5x. Kemudian adik-adik substitusikan 7 ini ke x-nya. Sehingga menjadi 3 kali 7 kurang 1 per 5 kali 7. 3 kali 7 21 kurang 1 per 35. Oke. 3 kali 7 21 kurang 1. 5 kali 7 35. 21 kurang 1 20 per 35. Ini bisa kita sederhanakan adik-adik sama-sama bagi 5. 20 bagi 5 4. 35 bagi 5 7. Jadi hasilnya adalah 4 per 7. Seperti itu adik-adik. Adik-adik kita lihat contoh yang kelima. Limit x mendekati 4. Akar x kurang 2 per x kurang 4. Oke, kita substitusikan langsung ya adik-adik. Karena ini harus kita lakukan ya. 4 kurang 2. X-nya kita ganti dengan 4 ya. Akar 4 kurang 2. Oke. X-nya ganti lagi 4 ya. 4 kurang 4. Akar 4 2. 2 kurang 2 per
4 kurang 4 hasilnya 0/0. Dalam limit tidak boleh 0/0. Maka kita faktorkan adik-adik. Khusus materi di video ini adalah menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara memfaktorkan ya adik-adik. Substitusi langsung dan memfaktorkan. Oke, jika nanti sulit memfaktorkan baru kita gunakan kali sekawan. Oke adik-adik, karena tidak bisa ya hasilnya 0/0, maka kita lakukan pemfaktoran ya. Ini gampang adik-adik, ini faktornya ya. Ini kan 4, sudah jelas 2 kali 2 4. Jadi kita bisa pakai di sini ya. Acuan kita. Jadi ini akar X kurang 2 ya. Akar X kurang 2 per X kurang 4 ini ya kita faktorkan. Berarti di sini 2 ya, karena 2 kali 2 4. Tapi hasilnya minus, berarti 1 minus 1 plus ya. Terus di sini kalau X dengan X maka jadi X kuadrat, sedangkan ini X, berarti di sini akar X. Di sini juga akar X. Kenapa? Karena akar X kali akar X itu X ya. Akar X kali akar X. Akar dikuadratkan ya. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal di dalamnya. Jadi akar X kali akar X itu tinggal X. Jadi ini akar X kali akar X hasilnya X. Oke adik-adik, ini sudah ada yang sama kita coret. Sehingga hasilnya yang sisa ini tak ada bilangan, berarti tinggal 1 ya adik-adik. 1 per akar X tambah 2. 1 per X-nya kita ganti dengan 4. Ya, karena limitnya menuju 4. Tambah 2. 1 per akar 4 kan 2. 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. Jadi jawabannya 1/4. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi limit fungsi aljabar ini. Semoga informasi singkat ini bisa membantu adik-adik siswa kelas 11 SMA untuk memahami tentang limit fungsi aljabar. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.